Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Nurfana yang berperan sebagai host dan Reval Nugraha sebagai presenter, Sigit Tauba sebagai moderator. Langsung saja kita ke presentasi yang akan disampaikan oleh Saya Saudara Reval Nugraha Reval. sebagai presenter. Saya akan mempresentasikan tentang cara budidaya ikan cupang. Cara budidaya ikan cupang. Cara budidaya ikan cupang ternyata susah gampang. Ikan cupang terkenal dengan keindahannya sebagai ikan hias. Sekarang ini sangat banyak orang yang berminat untuk memelihara ikan cupang di rumahnya. Tidak hanya berminat untuk memelihara saja, sekarang juga banyak yang ingin memudidayaan ikan cupang. Tetapi masih sedikit orang yang tahu tentang cara budidaya ikan cupang. Jenis ikan cupang. Ada dua macam ikan cupang, yakni ikan cupang hias dan cupang adu. Cupang hias untuk dinikmati keindahan dan bentuk, warna, dan gerakannya. Sedangkan cupang adu untuk melakukan adu cupang. Beberapa negara tindakan mengadu cupang termasuk tindakan ilegal. Sejauh ini lebih dari 73 spesies ikan cupang yang telah diketahui ada di bumi dan masih banyak lagi yang belum diketahui jenisnya. Namun ikan cupang yang populer dipelihara adalah ikan cupang dari jenis Splentis kompleks, hasil selangan dari spesies-spesies lain tersebut. Cara budidaya ikan cupang di rumah. 1. Memilih indukan cupang. Adapun ciri-ciri indukan yang telah menunjukkan siap kawin bisa dilihat sebagai berikut. Cupang jantan, siripnya panjang dan warnanya tetap atraktif. Bentuk badan panjang, gerakannya agresif dan lincah, serta berumur setidaknya 4-8 bulan. Cupang betina, siripnya pendek dan warnanya kusam tidak menarik. Bentuk badannya tidak membuat bagian perut sedikit buncit. Gerakannya lambat, serta berumur setidaknya 3-8 bulan. 2. Pemijahan atau pengembangbiakan ikan cupang. Cara ternak ikan cupang selanjutnya adalah proses pemijahan. Setelah kamu mendapatkan indukan jantan dan betina yang siap kawin, sediakan wadah berupa kain plastik atau ukuran akuarium dengan ukuran 20-20 cm. Lalu, jangan lupa siapkan gelas plastik untuk ditempati ikan cupang betina. Sediakan juga tumbuhan air seperti diambang. Ikan cupang akan menghasilkan 1000 butir telur setiap kali kawin. Telur tersebut akan menetas dalam waktu 24 jam setelah pembuahan. Tapi dari 1000 butir tersebut, biasanya yang dapat dipanen hanya 30-50 ikan cupang yang hidup, karena tingkat kematian pembenihan ikan cupang cukup tinggi. Indukan jantan bisa dikawinkan hingga 8 kali dengan interval waktu sekitar 2-3 minggu, sedangkan indukan betina disarankan hanya dikawinkan 1 kali saja. Cara ternak ikan cupang dalam tahap pemijahan. 1. Isi tempat pemijahan dengan air bersih setinggi 10-15 cm. Sebagai catatan, gunakan air tanah atau air sungai yang jernih. Endapan terlebih dahulu air yang akan dipakai setidaknya selama 1 malam. Dari penggunaan air dalam kemasan atau air pump yang berbau kaporit. 2. Tambahkan ke dalam wadah tersebut tanaman air, sebagai tempat buaya atau warna ikan yang masih kecil untuk berlindung. Tapi penempatan tanaman air jangan terlalu padat, karena tanaman air berpotensi mengambil oksigen terlarut yang ada di dalam air. 3. Masukkan ikan cupang jantan yang telah siap kawin. Biarkan ikan tersebut selama 1 hari dalam wadah. Ikan cupang jantan akan membuat gelembung-gelembung udara, gunanya untuk menyimpan telur yang sudah dibuahi. Untuk memancing si jantan, gelembung masukkan ikan betina tetapi dipisah. Caranya, ikan betina dimasukkan dalam gelas plastik bening dan benamkan ke dalam akuarium di mana ikan jantan berada. Setelah indukan jantan membuat gelembung, masukkan indukan betina. Waktu pemijahan ikan cupang biasanya terjadi sekitar pukul 7-10 pagi atau pukul 4-6 sore. Ikan cupang cukup sensitif ketika kawin. Baiknya tutup wadah dengan koran atau letakkan di ruang yang terhindar dari hilir mudik dan suara bising. Setelah terjadi pembuahan, angkat segera indukan betina, karena yang bertanggung jawab membesarkan dan menjaga buaya adalah cupang jantan. Dengan mulutnya si jantan akan mengikuti telur yang telah dibuahi dan meletakkannya pada gelembung-gelembung tadi. Apabila indukan betina dan tidak diangkat, maka telur-telur yang dibuahi akan dimakan si betina. 6. Setelah kurang lebih dari 1 hari, telur tersebut akan menjadi buaya. Selama 3 hari ke depan, buaya tidak perlu diberi pakan karena masih ada nutrisi yang terbawa dalam telur. Ikan cupang jantan juga akan berpuasa selama menjaga buaya. 7. Setelah 3 hari terhitung sejak telur menetas, berikan kutu air atau moina atau dapnia. Pemberian pakan jangan lebih banyak dari buaya karena pakan akan mengotori air dan menyebabkan kematian pada buaya. 8. Indukan jantan baru diambil setelah buaya berumur 2 minggu terhitung sejak menetas. Pindahkan buaya tersebut pada wadah yang lebih besar dan berikan kutu air yang lebih besar atau larva nyamuk. Dan setelah 1,5 bulan, ikan sudah bisa dipilah berdasarkan jenis kelaminnya.
Kemudian pisahkan ikan-ikan tersebut ke wadah pembesaran. Sekian dan terima kasih. Dan itu tadi presentasi episode. Bila ada salah kata yang tidak maupun tidak, maafkan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.